Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini walaupun kita masih tetap ada di rumah, saya tahu Tuhan menyertai saudara sekalian. Kembali kita tidak bisa ibadah dalam gereja. Apalagi sekarang Kota Malang sudah ada PSBB, tetapi tidak perlu khawatir. Saudara jangan bingung dengan virus, saudara jangan bingung dengan yang lain. Saudara tetap arahkan pandangan hidup saudara kepada Yesus, kepada Tuhan. Dia lebih berkuasa dari virus, dia lebih berkuasa dari keadaan, dia lebih berkuasa. Kita adalah anak Tuhan, saudara. Kita punya Tuhan. Sebab itu jangan takut untuk segala sesuatunya. Saudara, hari ini kita akan mendengar firman Allah tentang berpikir benar, memutuskan benar. Kalau saudara pikiran saudara benar, pikiran saudara baik, saudara akan mengambil sesuatu yang baik pula. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara lihat, ini yang Rasul Paulus katakan. Paulus mengatakan jadi akhirnya atau kesimpulan dari semuanya yang dia katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, itu yang saudara pikirkan. Kita lihat belajar tentang pikiran hari ini. Saudara, Tuhan itu membuat pikiran ini unik. Saudara punya pikiran ini unik. Sebab apa? Saudara tidak bisa berpikir dua kali hal dalam sekaligus, saudara. Artinya berbarengan. Dua hal berbarengan itu nggak mungkin, saudara. Jadi kalau saudara lagi berpikir tentang bunga, misalnya ini terus, pikiran saudara nggak bisa bunga ini juga pikiran sana. Dalam seketika loh ya, dalam seketika. Jadi itu tidak mungkin. Misalnya saudara lagi berpikir sesuatu yang baik, saudara nggak akan bisa berpikir yang buruk. Atau kebalikannya, saudara lagi memikirkan yang buruk, maka saudara nggak akan bisa memikirkan yang baik. Sebab apa? Sebab pikiran itu Tuhan buat tuh seperti itu, sehingga hidup manusia itu nggak kacau, saudara. Nah, itu yang ada. Jadi kalau kita berpikir baik, pasti pikiran buruk nggak ada. Jika berpikiran buruk, pikiran baik tidak ada. Sebab itu arahkan saudara kepada Kristus, maka saudara akan berpikir kepada Kristus dan kepada Kristus terus. Demikian juga sama, saudara. Orang tidak bisa melayani dua tuan. Nah, satu misalnya tuan yang baik, satu tuan yang buruk, itu tidak bisa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, kalau kita baca, saudara, Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita nggak bisa. Kalau kita mengabdi kepada Allah, ke Allah terus. Kalau kita mengabdi kepada Mamon, kita mengabdi kepada Mamon, saudara. Itu yang ada Tuhan buat dalam pikiran. Jika kita berpikir selalu kudus, maka pikiran kita kudus. Kalau saudara berpikir sesuatu yang kudus, maka pikiran saudara akan kudus. Dan tidak muncul, saudara, hal-hal yang najis. Nah, kita lihat. Sebagai pengikut Yesus, kita diberi oleh Tuhan pikiran seperti Kristus. Saudara, 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dalam teks New King James dikatakan, but we have the mind of Christ, saudara. Kita punya pikiran Kristus, the mind of Christ. Nah, saudara, sebagai pengikut Yesus kita punya pikiran seperti itu. Jadi saudara, di dalam diri saudara ada, sangat sedih kalau orang Kristen pikirannya kotor. Oh, sangat sedih kalau pikiran orang Kristen itu najis. Saudaraku, pikiran kita harus pikiran Kristus. Jika berita yang saudara dengar tiap-tiap hari tentang berita ini, dan itu kira-kira mengotorkan pikiran saudara, berita-berita yang lain, kecemasan, kekhawatiran,
atau mungkin saudara berita-berita yang macam-macam hoax atau yang lain. Saya anjurkan kepada saudara, stop. Lebih baik saudara tutup, gak usah dengar berita, daripada pikiran saudara dikacaukan. Sebab apa saudara? Kita harus menjaga pikiran. Padamkan, milikilah pikiran Kristus. Kita harus memahami segala sesuatu berdasar pikiran Kristus. Termasuk problem dari COVID-19 ini, kita juga berpahaman menurut pikiran Kristus. Itulah sebabnya saudara, saya menulis kepada saudara dalam WA, saya katakan ini adalah sekolah Tuhan. Sebab itu belajarlah mengatasinya dengan baik, supaya kita lulus dan keluar seperti emas yang murni. Saudara, pikiran Kristus itu terbentuk karena pikirannya diarahkan kepada Tuhan. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, taruhlah pikiranmu kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada tahtanya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terjemahan New King James mengatakan, set your mind on things above. Set your mind. Atur pikiranmu. Atur pikiranmu. Untuk apa? Untuk hal-hal yang di atas. Dikatakan demikian. Saudara, biar pikiran kita selalu berpikir bersih, benar. Kalau saudara baca atau merenungkan melihat Filipi 4 ayat 8 sampai 9, saudara, sebenarnya ini puncak pemikiran Paulus tentang kestabilan rohani orang Kristen. Sekian lama Rasul Paulus ikut Tuhan dan melayani, memberitakan Injil kemana-mana. Dan di dalam pemikirannya, puncak pemikirannya saudara, dia ada sampai satu kesimpulan, yaitu Filipi 4 ayat 8 dan 9 itu. Biar kita mau memikirkan tentang apa yang baik, yang benar. Di ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, itu yang ada. Pikiran ini penting, saudara. Pikiran ini penting, sebab apa yang kita pikirkan, apa yang saudara pikirkan, itu yang keluar. Kalau saya baca di Amsal 23 ayatnya yang ke-7, saudara, lebih bagus kalau kita baca Amsal ini dalam terjemahannya bahasa Inggris, saudara. Saya baca lebih dulu dalam terjemahan bahasa Indonesia, Amsal 23 ayatnya yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya baca di ayat ini saja. Terjemahan bahasa New King James dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Karena sebagaimana ia pikirkan di dalam hatinya, demikian juga ia. Jadi saudara, sebagaimana yang dipikirkan oleh orang, demikian juga ia. Saudara lihat komputer. Komputer itu saudara, kita nggak bisa lihat bilang komputer itu pinter. Komputer itu bisa lakukan sesuatu, saudara. Kadang-kadang saudara menganggap, oh Google itu oh ya luar biasa. Kalau cari apapun juga banyak. Iya saudara, sebab ada data yang masuk ke dalam Google itu. Komputer itu kalau saudara masukkan data, maka data A yang keluar A, saudara. Kalau dimasukkan data B yang keluar B. Nggak mungkin saudara, data A yang dimasukkan yang keluar adalah data B, saudara. Itulah yang dikatakan seringkali kita sebut dengan kata GIGO, saudara, GIGO, GIGO, garbage in, garbage out. Itu artinya saudara, sampah yang yang masuk sampah, yang keluar juga sampah. Itu kalau yang masukkan di dalam diri kita itu input terus menerus yang suci, maka yang keluar yang suci.
Kalau yang dimasukkan itu hal yang benar dan baik, maka yang keluar yang benar dan baik. Itu saudara, sikap dan tindakan seseorang itu hasil dari pemikiran. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dengan tegas dalam surat ini kepada jemaat di Filipi. Yang mungkin jemaat di Filipi itu orang yang suka khawatir, orang yang suka cemas, saudara. Maka Paulus mengatakan seperti ini. Kita bukan hanya berdoa kepada Tuhan saja, saudara, tetapi juga kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mengarahkan, jadi pikiran kita itu diarahkan kepada Tuhan supaya kita bisa jadi serupa dengan Yesus. Saudara, supaya serupa dengan Tuhan, firman Tuhan akan menolong saudara. Firman Tuhan akan menolong membawa pikiran kita kepada arah yang benar. Sebab itu kita harus ada di dalam firman dan merenungkan. Kita harus mengatur pikiran kita lebih dulu, saudara. Kalau pikiran baik, maka semuanya menjadi baik. Kalau pikiran baik, saudara, jangan kita menyerahkan pikiran kita kepada dunia ini. Jangan menyerahkan pikiran kita itu kepada hal-hal duniawi. Kita harus punya pikiran Kristus. Kita orang percaya, saudaraku. Filipi 4 ayat yang ke-8 ini satu hal nasihat untuk menangkal panah berapi si iblis. Seringkali di dunia ini, saudara, panah berapi itu berseliweran. Ya hantam sini, hantam sini. Yang menghantam apa? Pikiran saudara dihantam. Iblis akan tembakan dengan panah berapi itu pikiran-pikiran yang lain. Iblis punya ribuan senjata, saudara, dihantam terus tiap hari. Tapi kalau kita punya Filipi 4 ayat 8 sebagai senjata perisai, saudara, dari firman Allah ini, kita bisa ngecek apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu kudus. Karena itu penting kita masing-masing menyerahkan pemikiran kita kepada Yesus. Kita berikan pemikiran saudara kepada Yesus. Kita serahkannya Yesus kepada Yesus Kristus, saudara. Kita belajar, saudaraku, kita belajar dengan baik. Kita lihat segalanya, kita cek seluruh hidup kita di dalam kebenaran firman. Ingatlah, kejahatan, dosa dimulai dari pikiran. Kejahatan, dosa dimulai dari pikiran. Apapun dimulai dari pikiran. Jika kita bertumbuh dalam kesalehan, jika saudara bertumbuh di dalam kesalehan hidup, saudaraku, kita akan memenangkan pertempuran di dalam pikiran ini. Medan pertempuran, saudara, bukan di tempat lain. Medan pertempuran dalam pikiran. Kalau pikiran menang, saudara, dalam pikiran menang, maka pertempuran itu saudara akan menangi. Menangkan di pertempuran di dalam pikiran lebih dulu. Menangkan itu, saudara, maka semuanya akan mengalami kemenangan. Saudara, ada orang suka mengatakan, kita harus berpikir positif. Positive thinking. Saudara, tetapi saudara juga harus mengerti. Ada dua jenis positive thinking, saudara. Ada dua jenis positive thinking. Ada dua jenis pikiran yang positif. Yang pertama itu pikiran positif yang alkitabiah, yang biblical, saudara. Yang alkitabiah. Itu Filipi 4 ayat 8. Itu mengajarkan pikiran positif tapi alkitabiah. Yang kedua pemikiran positif non alkitabiah. Itu benar apa yang dia katakan benar, tetapi bukan alkitabiah. Ada bedanya, saudara. Kalau yang non alkitabiah itu, saudara, penekanannya kepada percaya diri. Jadi penekanan yang non alkitabiah itu membangun percaya dirinya, membangun percaya dirinya dengan berpikir positif supaya bisa mengatasi semua. Dia membangkitkan percaya diri, aku mampu, aku bisa dan segalanya. Tetapi pikiran positif alkitabiah membangun percaya diri dengan bersandar kepada Allah. Aku mampu dengan Dia yang memampukan aku. Itu bedanya. Kalau pikiran positif non alkitabiah, aku sanggup, aku bisa. Tetapi pikirannya alkitabiah, aku sanggup sebab Tuhan yang memberi kesanggupan kepada aku. Jadi saudara lihat, saudara bersandar kepada siapa? Bersandar kepada diri sendiri itu lemah, saudara. Itulah sebabnya positive thinking itu lemah, saudara. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah itu kuat. Sebab itu kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus paham, saudara, setiap karunia yang baik itu berasal dari Tuhan. Setiap hal yang baik itu berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Bukan karena berpikir positif, bukan. Semua yang baik itu bukan karena berpikir positif, tapi semua yang baik itu muncul karena Tuhan yang memberikan, saudara. Jadi kita lihat, saudara, karunia terbaik semua ada Roh Kudus.
Biarkan pikiran kita menjadi pikiran yang baik. Pikirkan, kata Paulus, apapun yang benar. Semua yang benar, katanya. Pikirkan itu, saudara. Saudara, sebelum Paulus membahas yang lain, pikirkan atau apapun yang suci, yang mulia, yang terhormat, Paulus singgung lebih dulu nomor 1, yang benar. Sebelum dia cerita poin 1, poin 2, poin-poin berikutnya, Paulus mengatakan pikirkan apapun yang benar. Kalau saya coba melihat lagi dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Dalam terjemahan Inggris dikatakan whatever things are true, apapun yang benar. Saudara, itu yang ada. Apakah yang benar itu? Yang benar itu apa? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan itu kebenaran. Apakah yang benar? Yang benar adalah firman Allah. Saudaraku, pertarungan rohani, peperangan rohani, saudara, bukan perebutan kekuasaan. Bukan perebutan kekuasaan di dunia ini, bukan perebutan jabatan dan sebagainya, tetapi peperangan rohani itu perebutan kebenaran. Perebutan kebenaran, bukan perebutan kekuasaan. Dan medan perangnya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, medan perangnya adalah pikiran. Di dalam pikiran ini saudara ada peperangan. Kita harus memulai hari-hari kita dengan firman kebenaran. Kita harus mulai hari-hari hidup kita dengan firman Tuhan. Jika saudara sibuk untuk firman Tuhan di pagi hari, itu sama juga dengan saudara menyerahkan pikiran saudara kepada segala macam berita yang ada di dunia. Jangan terlalu sibuk, saudara, sehingga lupa akan kebenaran firman Tuhan. Jangan terlalu sibuk sehingga melupakan merenungkan firman Tuhan. Karena perenungan firman Tuhan itu mengubah pikiran saudara. Itu yang ada. Saudaraku, setan paham hal itu. Setan itu mengerti, saudara, tentang itu. Sebab itu ia mau mencoba mengatur pikiran saudara. Dia ingin menanamkan di dalam pikiran saudara keraguan-raguan akan firman, keraguan-raguan akan pertolongan Tuhan, keraguan-raguan akan Tuhan ikut campur dalam diri saudara, keraguan-raguan untuk banyak hal. Pada waktu saudara cemas, pada waktu saudara khawatir, pada waktu saudara bingung, setan hantam lagi. Dia berkata, kamu lihat Tuhanmu itu di mana? Lihat kamu akan mati. Lihat kamu akan sakit. Lihat nasibmu, kehidupanmu akan tidak sukses. Kamu akan berantakan. Saudaraku, tidak begitu. Kita percaya pada Tuhan. Adam dan Hawa waktu di Taman Eden ditipu oleh iblis habis-habisan, saudara. Iblis mengatakan, ini buah yang baik untuk kamu makan, saudara. Saudaraku, lalu Adam dan Hawa makan buah itu. Memang iblis itu bapaknya pembohong. Yohanes 8:44 dengan jelas mengatakan dia adalah bapak penipu, bapak segala penipu. Setan berusaha merusak pikiran saudara dengan berita-berita penipuan. Setan berusaha merusak pikiran saudara dengan banyak macam-macam berita yang muncul. Jikalau berita dari setan itu masuk dalam pikiran saudara, maka nanti saudara akan menjadi orang yang di luar Kristus. Saudara akan jauh dari jalan Tuhan. Kita harus belajar merenungkan firman Allah, merasakan manisnya firman Allah. Daud mengatakan, Raja Daud mengatakan, firman Tuhan itu manis seperti madu. Saudara, firman Tuhan itu manis seperti madu. Dia bisa merasakan manisnya firman Allah. Apakah saudara bisa merasakan manisnya firman Allah? Kita jangan hanya sekedar membaca Alkitab. Kita jangan sekedar hanya mendengar firman. Tetapi saudara merasakan tingkat lebih tinggi lagi. Saudara, tingkat dasar kita mendengar firman, itu tingkat dasar. Karena tingkat dasar itu adalah sema, artinya mendengar. Saudara mendengar firman itu tingkat dasar. Oke. Saudara naik berikutnya, tingkat berikutnya adalah membaca firman. Saudara mulai membaca dan merenungkan firman. Itu tingkat lebih lagi. Tingkat yang ketiga yang lebih lagi, saudara merasakan firman. Itu tahapan-tahapan. Saya senang saudara suka mendengar firman. Saya senang saudara rutin membaca Alkitab dan merenungkan. Tetapi ada tingkat lagi saudara merasakan firman.
Artinya gimana? Waktu saudara merenungkan firman, saudara diam, saudara merasakan firman Allah itu di dalam batin saudara, sehingga saudara merasakan betapa manisnya firman Allah itu. Ini jarang orang melakukannya, jarang orang bisa, saudara. Itulah sebabnya harus belajar duduk di kaki Tuhan. Daud bisa merasakan itu. Firman Allah itu manis, firman Allah itu manis, saudara. Dan ini membutuhkan waktu. Saudara nikmati. Ada banyak waktu yang saudara buat dengan kondisi ini. Saudara, Tuhan sedang mengajar kita semua untuk banyak merenungkan dan duduk di kaki Tuhan. Saudara, berpikir benar. Berpikir benar itu baik. Tetapi apakah itu kebenaran yang asli? Berpikir benar. Ketika sebuah pikiran itu tiba-tiba muncul dalam pikiran saudara, melesat, saudara cek, apakah ini kebenaran sesuai dengan Tuhan? Apakah ini kebenaran sesuai dengan firman Tuhan? Saudara, kita harus cek. Untuk itu kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri. Cek kebenaran itu sendiri. Dengan apa? Itulah sebabnya saudara harus belajar Alkitab. Kita di gereja itu ada Bible study. Tujuannya apa? Supaya saudara bisa mengecek, bisa menilai apakah yang benar itu. Kalau saudara tidak hadir di dalam Bible study, saudara, bagaimana saudara bisa menumbuhkan, memenuhi diri saudara dengan firman? Oh saudaraku, jangan takut dengan nafkah. Kita punya Kristus, saudara. Itu sebabnya kita sekarang ini perlu belajar Alkitab dengan serius, supaya bisa membedakan mana yang benar dan banyak yang salah. Banyak orang berpikir yang penting sukses, yang penting berhasil. Kenapa saudara tidak berpikir yang penting itu benar? Ada seorang tua, dia berkata begini saudara, dia berkata, saya nggak berpikir anakku sukses. Saya tidak berpikir anakku itu berhasil. Yang saya pikir anakku itu hidup benar. Saudara, yang penting hidup benar. Alkitab mengatakan betapa berbahagianya melihat anak-anak itu berjalan ke rumah Tuhan. Orang-orang lain mengatakan, aku kepengen anakku sukses. Aku kepengen anakku berhasil. Dia tidak menekankan kebenaran. Bukankah kita harus mengatakan, aku ingin anakku itu benar. Saudara lihat Salomo. Salomo sukses dalam banyak hal. Dalam pengetahuan, di dalam kerajaannya, dalam banyak hal dia sukses. Tetapi dia tidak ada dalam kebenaran. Saudara, di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan, tidak ada dalam kebenaran. Saudara, orang berhasil yang tidak hidup benar itu akan berbahaya. Sekarang pola pikir kita bukan berhasil, bukan sukses, tapi pola pikir kita adalah benar, hidup benar, hidup benar, hidup benar. Bukan hidup sukses bukan, tapi hidup benar, saudara. Itu nomor satu. Itu yang Paulus katakan. Makanya Paulus mengatakan apapun yang benar itu dipikirkan. Yang tentu itu kebenaran dari firman Allah. Pikirkan apapun yang mulia, saudara. Kalau kita lihat di sini dikatakan pikirkan semua yang mulia, semua yang mulia. Apa yang mulia? Apa yang dimaksud? Yang mulia ini maksudnya yang terhormat, saudara. Kata Yunani semna artinya terhormat. Ini bukan pikiran-pikiran yang rendah. Saudaraku, saya harus berkata kepada saudara, saudara adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Kita adalah anak raja di segala raja. Kalau kita anak Allah, kita raja segala raja, bagaimana pikiran kita? Bagaimana pikiran saudara? Kita harus punya pikiran seperti anak raja. Kita harus punya pikiran seperti anak Allah. Kita mempunyai pikiran-pikiran yang terhormat, bukan pikiran yang rendah, saudara. Kita adalah orang terhormat karena kita anak Allah, anak raja. Sebab itu kita harus menjaga kehormatan diri kita sendiri. Kita jaga kehormatan kerajaan Allah. Kita hormati, kita jaga kehormatan Allah kita sendiri sebagai Bapa kita. Jangan kita berpikir seperti orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang berpikirannya, saudara, kasar. Kita pikiran anak Allah, saudara. Kita contoh, saya ambil contoh Daud. Daud seorang raja yang besar. Dia orang yang dekat dengan Tuhan.
Tetapi tiba-tiba Raja Daud itu punya pikiran yang rendah, seperti orang tidak kenal Tuhan. Dia punya pikiran rendah. Dia mencuri istri orang. Dia mencuri lalu kemudian suaminya dibunuh. Ini pikiran jahat. Ini pikiran yang rendah. Tuhan malu. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan kecewa kepada Daud. Setahun rasanya dibiarkan, sampai akhirnya Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur. Waktu Daud tahu hal itu, bahwa Tuhan dipermalukan oleh dirinya, dikecewakan, dia menangis dan dia mengatakan, Tuhan ampuni saya. Saudara, Tuhan berkata, kalau seandainya kamu ingin lebih, aku kasih. Di zaman dulu, kalau Daud ingin lebih, saudara, sesuatu, Tuhan kasih. Tapi caranya terhormat, bukan cara yang kasar seperti itu, saudara. Sikap rendah seperti ini jangan ada dalam pikiran kita. Jangan ada dalam pikiran saudara, aku hantam saja, aku bunuh saja, aku hajar saja. Jangan ada pikiran seperti itu. Itu pikiran rendah. Kita anak Allah. Kita punya Tuhan, saudara. Hidup ini serius, bukan lelucon. Bukan gagah-gagahan, bukan permainan. Hidup ini serius. Jadi jaga pikiran kita sebagai orang Kristen dengan pikiran yang baik. Jaga itu. Saudara, orang yang korupsi, mencuri, itu bukan orang mulia. Ingatlah, selalu kita anak Allah. Saudara, pikirkan apa yang mulia. Yang mulia itu artinya yang terhormat. Pikirkan, jangan kita melakukan perkara-perkara bukan yang mulia, saudara. Tapi kita berpikir hal yang baik. Saudara, kita seperti itu. Saudaraku, kita diberi oleh Tuhan kelimpahan, kekayaan, kelimpahan. Saudara, seorang yang limpah dengan kekayaan, dia tidak akan melakukan perbuatan yang mencuri. Seorang yang limpah dengan kemurahan, dia akan melakukan satu perkara-perkara yang indah dan mulia. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita adalah orang Kristen yang dipenuhi oleh kelimpahan Allah, kelimpahan dari Tuhan. Kita orang kaya, saudara, kaya dengan kelimpahan dari Tuhan. Kemudian Paulus bilang, pikirkan apapun yang murni. Apapun yang murni, pikirkan. Sesuatu yang murni. Murni ini artinya tidak tercemar, bersih. Pikirkan apa yang murni. Saudara, Yesus selalu memikirkan hal yang murni. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Dan setiap orang, saya baca dari terjemah New King James, dan setiap orang yang mengharapkan ini di dalam dia, memurnikan dirinya sendiri, menyucikan dirinya sendiri, sebagaimana ia suci atau sebagaimana ia murni. Memakai kata pure di sini. Yesus memiliki pikiran yang murni. Demikian juga orang percaya harus memiliki pikiran seperti Kristus. Murni artinya tidak tercemar, saudara. Murni artinya tidak tercemar. Misalnya, sepak tubuh yang bersih, tubuh yang murni adalah tubuh yang tidak tercemar, saudara. Kalau orang, saudara, dia melakukan hubungan seks di luar nikah, atau dia melakukan hubungan seks yang tidak sebenarnya, saudara, dia telah mencemarkan tubuh. Dia telah mencemarkan tubuh. Dia tidak murni. Walaupun, saudara, orang itu sudah menikah, lalu tetapi dia, walaupun dia sudah menikah, lalu dia hidup dalam kesucian di dalam pernikahan, dia termasuk seorang perawan atau seorang yang istilahnya
seorang yang murni, saudara, seorang yang bersih di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita jaga jangan sampai melakukan perbuatan dosa, terlebih dosa seksual. Saudara, dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, itu kita lihat kita sudah dipertunangkan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sudah lihat, masih perawan kudus dia ada. Tetapi kalau kita mencemarkan diri di dalam dosa seksual, itu berbahaya, saudara. Kita jaga hidup kita, jaga hidup kita murni. Dosa seksual itu dosa istimewa yang mempengaruhi hidup ini, supaya hidup kita, saudara, biar hidup kita layak di hadapan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita murni, selalu murni di hadapan Tuhan. Jangan sampai tercemar, terlebih oleh dunia ini. Dunia ingin mengotori pikiran saudara. Dunia ingin mengotori hidup saudara. Kalau pikiran saudara kotor, kata-kata saudara kotor. Kalau kata-kata saudara kotor, tindakan saudara kotor. Kalau tindakan saudara kotor, karakter saudara kotor. Kalau karakter saudara, nasib saudara tidak ada. Saudaraku, sebab apa? Jaga kalau pikiran kita bersih, murni, suci. Kata-kata yang keluar dari kita itu sehat. Perkataan sehat, perkataan bersih. Kalau perkataan bersih, tindakan kita, langkah kita, sikap kita itu bersih. Kalau langkah kita, tindak kita, sikap kita bersih, saudara, karakter kita bersih. Kalau karakter kita bersih, nasib kita bersih, baik. Saudara, biar kita mau jalan, pikirkan apapun yang menyenangkan. Paulus kembali kepadanya, katakan pikirkan apa yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu apa? Apa yang menyenangkan? Itu bukan menyenangkan diri saudara sendiri, bukan. Sebab kata menyenangkan dalam teks Yunani, prospile, itu artinya kata pile ini sebetulnya dihubungkan dengan kata pileo. Pro dengan pileo. Pile itu bisa kasih, saudara. Kasih pileo atau kasih persahabatan. Jadi sebetulnya pikiran yang menyenangkan itu artinya pikiran yang bersahabat. Pikirkan apapun yang bersahabat. Pikirkan apapun yang mengandung kerukunan. Pikirkan apapun yang berhubungan dengan kasih, saudara. Ini yang ada. Jadi pikirkan apapun yang mengandung persahabatan. Ada orang selalu berpikir balas dendam, balas dendam. Ada orang seperti pikirannya, saudara, diliputi oleh ketakutan, kecemasan. Itu yang ada. Tetapi kita tidak pikirkan apapun yang bersahabat dalam kerukunan, kesatuan. Itu menyenangkan. Kesatuan adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada orang yang pikirannya kritis terhadap kritik dan teguran, sehingga mereka menimbulkan kebencian. Saudara, pikiran orang Kristen diarahkan pada hal-hal yang indah. Saudara, kebaikan, simpati, kesabaran. Mazmur 119 ayat yang ke-37. Mazmur 119 ayat yang ke-37. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Singkirkanlah kecelaan, singkirkanlah celaku yang menggetarkan aku. Saudara, itu yang ada. Kita berkata, singkirkanlah kecelaan itu. Pikirkanlah apapun yang terpuji. Semua yang terpuji, pikirkan. Yunaninya opema, artinya yang terpuji, sangat dihargai. Pikirkan apa yang dihargai. Kita harus menaruh pikiran kita kepada hal-hal yang membangunkan, bukan yang menghancurkan. Saudara, pikirkan apapun yang terpuji, artinya pikirkan apapun yang membangunkan. Kita memikirkan kata-kata yang membangunkan. Kita harus memusatkan pikiran pada hal-hal yang mulia. Kita tidak ingin memikirkan hal-hal yang merusak siapapun. Saudara, pikiran kita harus satu, yaitu ingin memperbaiki yang rusak. Saudara, pikiran kita biar pikiran untuk memperbaiki, bukan pikiran untuk merusak.
Pikiran kita adalah pikiran untuk membangun, bukan pikiran untuk menghancurkan. Kemudian Paulus masih belum, walaupun dia sudah memberikan 4 hal di dalam poin ini, saudara. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua ini. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Saudara, jika ada sesuatu kebajikan, walaupun kita sudah memikirkan seperti yang Alkitab katakan, masih ada katakan, jika ada yang disebut kebajikan. Saudara, jika disebut kebajikan, walaupun kita sudah memikirkan, masih ada ujian lagi, apakah ada kebajikan di dalamnya. Kata kebajikan yang dimaksud di sini itu adalah arete, keunggulan dalam kebajikan, unggul dalam kualitas hidup. Artinya saudara, jika ada inti, ada isinya, jikalau ada sesuatunya, Tuhan ingin pikiran kita tuh berguna. Tuhan ingin kita memikirkan sesuatu yang berguna. Yesus adalah pribadi unggul dalam kebajikan, saudara. Dia adalah pribadi yang berkualitas. Itu adalah Yesus. Sebab itu kita berpikir seperti Kristus. 2 Petrus 1 ayat 4-5. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, itu kita bisa lihat tujuannya apa? Supaya kita menjadi pribadi unggul, saudara. Tuhan ingin saudara adalah pribadi unggulan. Unggulan bukan karena saudara mahir di dalam belajar teknologi, pengetahuan dan sebagainya, tetapi mahir di dalam kebenaran Tuhan, mahir di dalam kebajikan. Apakah yang kita pikirkan itu sesuai dengan standar Allah, itu memang penting. Saudara, memang sulit untuk senantiasa melakukan tes ini, tetapi pasti kita akan bisa. Kalau ada kepujian, apakah ada kepujian di dalamnya? Saudara, apakah ada kepujian? Jadi ketika pikiran itu muncul di benak kita, di pikiran kita, kita tanya, apakah ada yang patut dipuji? Saudara, jadi saudaraku, kita pikirkan apa? Ini adalah pembelajaran supaya pikiran kita ini baik. Positive thinking Alkitabiah. Positive thinking yang Alkitabiah, saudara. Pikirkan apa yang manis, pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang terhormat, sesuai dengan kedudukan kita. Apa ada kepujian? Karena Tuhan ingin kita mempunyai pribadi unggul, saudara. Pribadi yang unggul. Semua orang Kristen, semua orang percaya harus mempunyai pribadi yang unggul. Nomor 1 lebih dulu adalah ubah pikiran saudara. Ubah pikiran kita, saudara, supaya pikiran kita ini diubah dan kita menjadi pribadi yang unggul. Pikirkanlah hal-hal ini, pikirkanlah hal itu, saudara. Ini menjadi tolak ukur bagi kita. Ayat ini menjadi tolak ukur bagi kita. Sebab apa yang dipikirkan itu akan keluar dalam perkataan. Dan apa yang dikatakan itu menjadi tindakan. Dan apa yang dikerjakan itu menjadi karakter. Dan apakah itu saudara akan menentukan nasibmu. Apa yang ada? Kita harus memiliki karakter. Sekarang ini saudara, di dunia ini lagi dicari seorang yang berkarakter. Orang yang berkarakter. Berkarakter itu artinya berintegritas. Orang yang jujur dalam banyak hal. Orang yang tidak punya pikiran yang buruk. Saudara, dunia ini juga cari orang yang kayak gitu, saudara. Banyak negara cari orang itu. Saudara, itu berarti saudara dicari. Sebab itu dari sekarang latih pikiran saudara. Karena mereka, saudara, bukan hanya di dunia. Terlebih saudara, kerajaan sorga akan membutuhkan saudara. Untuk saudara menjadi duta-duta kerajaan sorga di dunia ini. Saudara semua adalah duta-duta kerajaan sorga. Kita adalah utusan dari Tuhan. Paulus mengajarkan untuk kita menjaga pikiran dengan baik. Jaga pikiran saudara dengan baik. Supaya pikiran saudara itu selalu ada di dalam Tuhan. 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-5.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan, saudara, kami menawan segala pikiran ini. Paulus mengatakan kami menawan segala pikiran ini untuk tunduk. Kadang-kadang pikiran ini, saudara, pengen ke sana, pengen ke sana, pengen ke sana. Pikiran ini mau kemana-mana. Saudara berkata, dalam nama Yesus, hai pikiran kau diam, kau tunduk kepada Tuhan. Saudara punya kuasa untuk berkata, hei pikiran kau diam, tunduk kepada Tuhan. Maka pikiran itu akan tunduk dan diam. Saudara pakai kuasa dari Roh Kudus, pakai kuasa dari Tuhan supaya pikiran itu tunduk. Paulus mengatakan menawan. Itu rupanya, saudara, pikiran itu juga mengganggu Paulus sehingga menawan. Paulus pernah terganggu pikirannya, saudara, oleh seorang budak perempuan yang berteriak-teriak, saudara. Dia mengatakan, oh lihat itu hamba Allah, oh lihat itu hamba Allah. Paulus terganggu pikirannya dan Paulus merasa ini bukan dari Tuhan. Lalu dia menghardik, saudara, budak itu, dan roh jahat itu pergi daripadanya. Saudara, seringkali pikiran itu terganggu, tapi kita harus punya kuasa dan mengatakan, hei pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak benar, pikiran kekhawatiran, pikiran mencemaskan, kau tunduk dalam nama Yesus. Maka pikiran saudara akan baik. Pikirannya harus dijaga, sebab apa yang keluar dari dalam itu bisa muncul hal-hal yang jahat, saudara. Kalau pikiran tidak dijaga, tiba-tiba akan muncul ya perkara yang jahat, perkara-perkara yang gak benar. Saudara akan, loh kok bisa muncul ini? Saudara kaget, loh kok ada hal yang demikian? Saudara ingat, saudara jaga pikiran itu baik. Saudara, saya boleh katakan saudara tidak bertanggung jawab banyak atas pikiran orang lain, tetapi kita bertanggung jawab sebagai orang percaya dengan cara berpikir kita. Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa mengusir burung yang terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mengusir burung-burung yang terbang, tetapi kita menghindar, bisa menghindar kalau burung itu mengeluarkan kotoran di atas kepala kita. Kita bisa menghindar, kita bisa menolak. Saudaraku, memang kita yang memilih apakah mau memiliki pikiran Kristus atau setiap hari mau dicekoki oleh berita-berita di dunia ini seperti pikiran Lot. Saya yakin pikiran Lot telah dicekoki oleh berita-berita dari Mesir, sehingga waktu dia memilih, dia pilih Sodom dan Gomora karena dia anggap Sodom dan Gomora itu seperti tanah di Mesir. Saudara, jangan kita dicekoki oleh pikiran-pikiran dari dunia ini, saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, saudara, 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 8. Ya. Jadi saudaraku, kita lihat hal ini, biar kita mempunyai pikiran yang baik, yang jernih, saudara. Itu yang kita bisa tahu. Tahukah Anda, tahukah saudara, bahwa setiap saudara mempunyai 10.000 pikiran yang berbeda. Dari bangun pagi, saudara bangun pagi sampai saudara tidur, di dalam pikiran saudara berdasarkan satu penelitian bahwa ada 10.000 pikiran yang berbeda yang muncul, begitu banyak, saudara. Ini pikiran-pikiran itu, saudara. Kalau kita nggak punya pikiran seperti Kristus, kita gimana mau milihnya? Ini kita lihat ini, lihat lagi, pandangan ini dan sebagainya. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita dengan tegas mengatakan ini.
bersihkan pikiran kita supaya kita punya pikiran Kristus. Jika ada sesuatu yang menghalangi pandangan saudara kepada Yesus, atau jika ada yang menghilangkan selera saudara untuk belajar Alkitab, jika ada yang sesuatu yang mengacaukan doa saudara, jika ada yang membuat pelayanan saudara jadi kocar kacir, maka sebagai orang Kristen, buang itu jauh-jauh. Kalau ada sesuatu, sekali lagi saya katakan, kalau ada sesuatu yang menghalangi pandangan saudara kepada Yesus, kalau ada sesuatu yang menghilangkan kerinduan saudara baca Alkitab, kalau ada sesuatu yang mengacaukan hidup doa saudara, kalau ada sesuatu yang membuat pekerjaan Tuhan menjadi sulit, sesuatu itu saudara buang, singkirkan, buang. Kita orang Kristen, anak Tuhan. Pikiran hari ini mendapat tantangan besar dari hari sebelumnya. Sekarang ini pikiran ini sudah dapat tantangan besar. Setelah ada internet, ada berita yang mudah masuk ke WhatsApp, Facebook, Twitter, dan segalanya. Berita dari seluruh dunia dikumpulkan dan disodorkan. Mungkin dulu kita cuma dengar berita lokal. Sekarang kita bisa dengar berita di seluruh dunia dengan cepat. Pikiran ini mendapat tantangan besar. Betapa berat pikiran ini. Sebab itu jaga pikiran ini. Dulu Daud mengatakan, jaga mulut, jaga lidah. Tetapi sekarang saya katakan juga jaga pikiran. Serahkan pikiran saudara kepada Tuhan. Sucikan pikiran saudara, kuduskan pikiran saudara. Jaga pikiran ini baik-baik, jangan sampai kemasukan hal-hal yang cemar, yang kotor. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kalau itu mengacaukan, tutup semua. Kalau itu mengacaukan, lebih baik kita tidak mendengar apapun, saudara. Setan hendak menjadikan pikiran saudara sebagai sampah, sebagai tempat yang kotor. Pikiran harus bersih dan murni, buang segala sesuatu. Gaya hidup kita, saudara, terbentuk karena kita meniru hidup seseorang. Manusia itu suka meniru. Gaya hidup itu tergantung orang meniru. Siapa yang saudara tiru? Siapa yang saudara tiru? Kita meniru Kristus. Seorang Kristen, saudara, di India, dia berkata kepada seorang misionaris. Dia bilang gini, aku punya anjing hitam dan juga punya anjing putih. Lalu di anjing itu disuruh berkelahi. Lalu ditanya, anjing mana yang menang? Misionaris itu bertanya, anjing hitam atau anjing putih yang menang? Orang itu bilang, yang menang itu yang saya kasih makan terus. Yang paling saya beri makan itu yang menang. Jadi orang itu waktu anjing hitam, anjing putih itu berkelahi, yang putih misalnya nggak dikasih makan, yang hitam dikasih makan, yang hitam yang menang. Sudah lihat? Kalau saudara dikasih makan firman Tuhan terus-menerus, menang dalam pertempuran itu. Bukan yang hitam atau yang putih yang menang, tapi yang dikasih makan itu yang menang. Mari kita isi pikiran kita itu dengan kebenaran. Mari kita isi pikiran itu dengan firman Allah. Kita berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Tuhan, aku membuka jiwaku. Selidikilah, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saudara, hari ini saya berkata kepada saudara. Hari ini saya berkata kepada saudari dalam nama Yesus Kristus. Penuhi pikiran saudara dengan Kristus. Pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang murni, pikirkan apa yang suci, pikirkan apa yang indah. Pikirkan itu.
Jangan saudara memikirkan sesuatu yang lain. Sungguh itu berat. Sungguh keadaan ini berat. Apalagi nanti ada PSBB dan sebagainya. Saudara adalah anak Allah. Saudara orang Kristen. Saudara anak raja di atas segala raja. Saudara punya kuasa dari Tuhan. Hari ini saya katakan kepada saudara, buka hati saudara kepada Yesus. Tuhan akan menolong memberkati saudara. Jaga pikiran saudara baik-baik. Jaga pikiran saudara baik-baik. Biar Allah menyembuhkan saudara. Kita menyanyi satu nyanyian. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Bukalah hati saudara kepadanya. Serahkan pikiran saudara kepada Yesus. Berikan pikiran saudara pada Dia. Serahkan pada Dia. Oh, haleluya. Saudara, hari ini, saudaraku, hari ini yang ada, saudaraku, jangan khawatir, jangan takut. Saudara punya Yesus, saudara punya Kristus. Hari ini saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, tolong aku Tuhan, pegang aku Tuhan, pegang aku Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan pikiran saudara diganggu oleh iblis. Jangan pikiran saudara diganggu oleh kekhawatiran. Jangan saudara diganggu oleh kecemasan. Saudara tetap ada pada Yesus. Dia ada bersama saudara. Dia ada bersama kita hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara.
Kami berdoa kepadamu Tuhan, kasihani kami Tuhan. Berikan kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Berikan anugerah-Mu bagi kami Tuhan, di tengah-tengah bencana yang ada. Berikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa pada hari ini, tolong kami, tolong jemaat-Mu semua. Tolong jemaat-Mu yang berhenti dari pekerjaannya. Tolong jemaat-Mu yang dalam usahanya yang sepi ini. Kami percaya kepadamu, ya Raja segala Raja. Kami percaya kepadamu, ya Allah yang besar. Berkati anak-anakmu, berkati umatmu, berkati Tuhan dengan berkat yang daripadamu Tuhan. Tuhan, kami mau menjaga pikiran kami tetap baik dan bersih. Kami mau menjaga pikiran kami sesuai denganmu Tuhan. Kau jaga kami Tuhan, tolong. Kami berdoa buat seluruh anak-anakmu Tuhan. Berikan kepada mereka makan yang kenyang. Berikan kepada mereka usaha sesuatu yang mereka bisa beli ya Bapa. Tolong Tuhan Yesus, terima kasih. Kami taruh umat ini di dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat Kota Malang Tuhan, yang sedang menerapkan PSBB selama 14 hari ini. Tuhan, Kau tolong Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga kami bisa lepas dari virus ini. Kami berdoa untuk orang yang sedang mencari antivirus ini Tuhan, yang sedang bergumul di laboratorium untuk antivirus ini. Tolong Tuhan, supaya antivirus ini bisa ditemukan sehingga bisa jadi baik. Tolong pemerintah kami Tuhan, supaya tetap ada kesatuan, tidak ada perpecahan, tidak ada oposisi, tidak ada yang lain Tuhan. Supaya pemerintah ini sama sehati di dalam menangani kasus-kasus ini Bapa. Bapa, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Tolong TNI dan kepolisian yang terjun, tolong para dokter yang mengatur, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, pemerintah kami ini, kami bawa kepadamu Yesus. Terima kasih. Tolong anak-anak yang sekolah Tuhan, mereka biar bisa sekolah lagi Bapa. Tolong gereja-gereja ya Tuhan, biarkan gereja juga bisa bersukacita di dalam Engkau lagi, dalam persekutuan dan pertemuan. Bapa, di dalam sorga kami rindu Engkau ada. Sebab itu Tuhan, beri kepada bangsa Indonesia kemenangan untuk menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Berikan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati hidup umat-Mu, berkati mereka ya Tuhan. Biarkan mereka ada dalam Kau Tuhan. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit. Tuhan, tolong Mama Bu Marta juga sembuhkan. Bu Karni sembuhkan. Pak Irawan sembuhkan. Tuhan, ada yang lain mungkin yang sakit Tuhan. Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Pulihkan kesehatan-kesehatan. Baik Pak Yanto juga Tuhan yang lain. Tolong Tuhan, keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu keluarga Pak Andi, Bu Kimlan Tuhan. Baik Santi sekeluarga ya Tuhan, Pak Martin Tuhan, Tuhan Pak Pri Tuhan, Pak Kim Chuan Tuhan, Roni ya Bapa. Semua yang ada Kau tolong Tuhan Yesus, Kau tolong Tuhan. Baik anak-anak muda semuanya Kau pimpin Tuhan, Kau memberkati. Baik yang kami sebut tidak pun sebut sekalipun Tuhan, Kau berkati Tuhan. Tuhan, Kau tolong ya Tuhan Yesus. Kau Bapa, Kau tolong keluarga-keluarga ini semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami taruh semua di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah hari ini dengan penyertaan daripada-Mu Tuhan. Biar tangan Tuhan turun dan menyertai anak-anak-Mu. Tangan Tuhan turun dan memegang mereka dan menguatkannya.
Terima kasih Bapa, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa di dalam sorga, Allah Bapa di dalam sorga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dan anugerah penyertaan dari Roh Kudus. Terimalah berkat dari ketritunggalan Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan pranggatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Sekali lagi, sambil saudara berjabat tangan. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan pranggatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.